kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Tentu luar biasa baik. Haleluya. Jadilah seperti yang kau katakan. Jadi kalau ditanya apa kabar, luar biasa baik, maka hidupmu akan baik. Amin. Keuanganmu akan baik. Haleluya. Saudara bersukacita hari ini? Ada haleluya? Katakan haleluya 12 kali. Haleluya. Nah saudara, saya percaya setiap kita mau berhasil di 2023 ini. Kalau saudara punya kerinduan untuk berhasil, maka itu juga kerinduan Tuhan atas kehidupan kita. Bukan hanya berhasil ya, tetapi juga beruntung. Ada berhasil tapi nggak beruntung, ya kan? Tapi yang Tuhan janjikan adalah berhasil dan beruntung. Amin. Nah saudara, karena itu mari kita selalu mendahulukan Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita di hari yang kita jalani seperti hari ini, tentu kita mau datang kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan karena Engkau sudah menjaga, menyertai kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Dan oleh rahmat-Mu kami ada di hari ini. Sebelum kami masuki dunia kerja kami datang mohon pengurapan dari Tuhan supaya hari ini kami benar-benar mengalami yang namanya keberhasilan. Bukan saja berhasil tapi juga kami mengalami keberuntungan. Segala rancangan jahat kami patahkan dalam nama Yesus, dan hari ini kami meraih apa yang Engkau rancangkan dalam hidup kami, yaitu yang baik. Kami raih janji-Mu, kami raih. Kami akan baca firman-Mu, mengurapi kami semua. Dan juga urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saudara, Roma pasal 12 ini bicara tentang nasihat untuk hidup di dalam kasih. Ya kan? Kalau di pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8 ini bicara tentang persembahan yang benar. Ya kan? Nah, ayat 9 sampai 21 bicara tentang nasihat untuk hidup di dalam kasih. Ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu. Saya ulangi, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku,
Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saudara, saya menyoroti ayat 12. Ayat 12 berkata begini, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara, menjadi orang yang sabar itu tidak mudah. Iya kan? Tapi bukan berarti tidak bisa. Pasti bisa. Amin. Harus kita akui, saudara, bahwa kesabaran adalah salah satu karakter yang dapat menunjang kesuksesan seseorang. Tetapi tidak mudah untuk memiliki hal itu, yaitu kesabaran. Jadi sekali lagi bahwa kesabaran itu adalah salah satu karakter yang akan menunjang keberhasilan. Tetapi tidak mudahlah untuk memiliki karakter itu, yaitu sabar. Nah, bagi orang Kristen, saudara, memiliki kesabaran itu hukumnya adalah wajib. Apa, saudara? Wajib. Mengapa? Karena kesabaran adalah bagian dari buah-buah roh. Amin. Kesabaran itu sebuah kekuatan. Bahkan kekuatannya melebihi seorang pahlawan dan orang yang merebut kota. Amsal pasal 16, ya kan? Ayatnya yang ke-32. Amsal pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-32 dikatakan begini, saudara. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara, ibarat tanaman, kesabaran itu harus dirawat dan dipupuk setiap saat. Kenapa? Supaya dapat tanaman itu supaya dapat tumbuh subur, ya, dan pada saatnya berbuah lebat. Amin. Jadi kesabaran itu harus dirawat dan dipupuk setiap saat supaya dapat tumbuh dengan subur dan pada saatnya berbuah lebat. Saudara, bila kita perhatikan orang-orang yang sukses, ya, siapapun itu, ternyata, saudara, adalah orang-orang yang memiliki kesabaran. Tanpa kesabaran, ya kan, sulit untuk meraih yang namanya kesuksesan. Nah, banyak orang yang ingin berhasil dan sukses, tapi tidak mau sabar dalam bertekun. Ya kan? Tidak mau sabar dan tekun. Maunya sukses secara instan, secara cepat, tidak mau menderita, tidak mau diproses. Ya kan? Saudara, kesabaran adalah kunci keberhasilan. Cobalah bertanya kepada orang-orang sukses di sekitar saudara. Mereka pasti akan mengakui bahwa tidak ada keberhasilan tanpa kesabaran. Mengapa? Karena keberhasilan itu tidak dapat
direbut secara kebetulan. Tidak ada keberhasilan itu mumpung. Ya kan? Tidak ada yang namanya keberhasilan itu datang secara kebetulan. Melainkan melalui yang namanya proses. Ya kan? Proses tahap demi tahap. Amin. Jadi melalui proses ada tahapan demi tahapan. Serta direncanakan dengan penuh yang namanya kesabaran. Amin. Jadi saudaraku yang kekasih, kesabaran membuat seseorang memandang jauh ke depan. Kita harus sabar karena kesabaran menolong kita dari hal-hal yang merugikan diri sendiri. Amin. Kesabaran menolong kita untuk tidak terlibat suatu masalah dengan orang lain. Seperti ada tertulis di Amsal 15 ayat 18, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Saudara, kesabaran menolong saudara dan saya untuk tetap kuat dalam menghadapi segala masalah dan tantangan yang ada di 2023 ini. Amin saudara. Kita lihat Rasul Paulus. Dalam pelayanan pemberitaan Injil, Rasul Paulus banyak mengalami ujian dan penderitaan. Tapi dia tetap sabar menjalaninya. 2 Korintus 1 ayat 6 dia katakan begini, jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu. Sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Saudara, begitu pula untuk memperoleh jawaban doa dibutuhkan yang namanya kesabaran untuk menunggu. Betul? Karena waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Jadi perlu kesabaran menunggu. Doa saya supaya Galilea ini bisa memiliki 2 ruko. Sudah 6 tahun saya ngontrak di sini. Belum ada tanda-tanda, tapi saya sabar. Saya tidak perlu tanda. Saya yakin Tuhan pasti dan pasti mengadakan untuk kemuliaan namanya. Ya kan? Yang penting motivasi kita murni. Bukan untuk kemuliaan saya. Bukan untuk kemuliaan Galilea. Tapi untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Saya sabar menunggu. Sampai kapanpun. Amin. Iya. Saudara, keberhasilan tidak dapat dengan instan. Butuh yang namanya proses. Proses yang panjang. Dan tentu dengan kesabaran. 2023, mari kita sabar. Amin. Kalau mau berhasil, kuncinya adalah sabar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami diingatkan supaya kami sabar. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan kami tetap bertekun dalam doa. Dalam menunggu jawaban doa, kami sabar. Dalam menunggu keberhasilan, harus melalui proses tahap demi tahap, kami sabar. Dan kami juga sabar dalam menunggu
kedatangan Tuhan. Kami sabar dalam ujian. Kami sabar karena kami tahu sabar adalah buah dari buah-buah roh. Terpujilah Engkau, berkati kami semua. Kesehatan kami diberkati, rumah tangga kami diberkati, tentu juga pelayanan, usaha, pekerjaan, usaha kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang sejuk